ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เราได้แชมป์ครั้งสุดท้ายในเมื่อปี 2017 2019 เราตกรอบแรกปีที่แล้วเราชิงกับเวียดนามเจ้าภาพเราอกหักครั้งนี้อินโดนีเซียอุตสาห์เคลียร์เวียดนามแชมป์เก่าตกรอบรองชนะเลิศไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็แพ้อินโดนีเซียขาดลอยThailand tegur Vietnam yang protes skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Thailand, levelnya sama. Tiga bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Thailand tegur Vietnam yang protes skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Thailand, levelnya sama. Usai terus-terusan protes tentang keputusan PSSI yang menurunkan timnas U23 di Piala AFF 2024 nanti, akhirnya Vietnam mendapatkan teguran dari negara Thailand. Di mana berdasarkan media Vietnam, kita dapat mengetahui bahwa Vietnam menilai bahwa timnas Indonesia U23 tidak perlu turun tangan karena dinilai sudah terlalu kuat. Mendengar ini, negara Asia lainnya seperti Thailand menilai kondisi ini secara berbeda daripada Vietnam. Di mana Thailand sendiri merasa bahwa siapapun pemain timnas Indonesia yang akan tampil dan berlaga di Piala AFF 2024 nanti memiliki kualitas yang sama kuatnya. Tidak hanya itu, beberapa pendukung timnas sepak bola Vietnam juga beranggapan bahwa Indonesia tidak perlu serius untuk menjalani Piala AFF nanti. Karena bagi mereka, kejuaraan Piala AFF ini dianggap tidak penting oleh Indonesia, karena tidak pernah menang sekalipun. Meski begitu, pihak PSSI yang sekarang masih sangat memfokuskan perhatian mereka kepada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3, juga tetap ingin menampilkan usaha maksimal di AFF nanti. Nah, untuk menghindari bentroknya jadwal Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti, Ketum PSSI juga bilang bahwa tidak semua anggota timnas senior yang akan bermain di AFF nanti. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga bilang bahwa kemungkinan besar saat Piala AFF nanti, Indonesia akan menurunkan generasi yang lebih muda. Sehingga ini akan mengurangi perpecahan fokus yang mungkin akan dialami para timnas senior U23, sekaligus menambah ilmu dan pengalaman untuk para satria muda. Selama ini tim senior kita mayoritas generasinya di bawah 25 tahun, karena itu yang mau kita dorong, semakin banyak talenta, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, ungkap Erick Thohir. Karena tentu, kita semua tahu bahwa skala prioritas terbesar Indonesia saat ini adalah untuk meloloskan diri di babak 3 kualifikasi Piala Dunia nanti. Seperti yang sudah dibahas tadi, PSSI memang mengatakan bahwa yang akan turun di Piala AFF nanti adalah skuad timnas Indonesia U23. Untuk Piala AFF 2024 yang akan main adalah skuad yang disiapkan untuk SEA Games 2025, berarti U23 dengan pelatih Shin Tae-yong, ungkap Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Namun, di dalam skuad tersebut tentu terdapat beberapa pemain yang harus menghadiri pertandingan klub masing-masing ketika ajang AFF. Bagaimana nasib mereka? Dilansir dari CNN, Sumarji juga mengatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan klub masing-masing. Tergantung klubnya mengizinkan atau tidak, kalau tidak, ya tidak, dipanggil, ujar beliau. Kesimpulannya untuk sekarang, memang keputusan untuk menurunkan timnas U23 adalah opsi terbaik dengan kombinasi pemain Liga 1 dan pemain muda. Tiga bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki agenda cukup pada sepanjang tahun 2024 ini. Pertama, skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina.
Setelah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali turun di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember mendatang. Dengan jadwal padat tersebut, pelatih Shin Tae-yong harus pintar-pintar membagi skuadnya agar tidak cedera saat bertanding. Namun kabar baiknya, PSSI disebut bakal menambah amunisi skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela timnas Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud, namun beberapa waktu lalu sempat beredar bintang-bintang Eropa yang kedapatan bertemu dengan wakil PSSI serta sang ketua umum, Erick Thohir. Jika berkaca dari kasus sebelumnya, para pemain yang bertemu Erick Thohir tersebut berpotensi besar jadi naturalisasi berikutnya buat timnas Indonesia. 3 pemain keturunan yang pernah bertemu PSSI dan diprediksi jadi naturalisasi anyar timnas. Nama pertama adalah Mike Lane, pesepak bola berusia 19 tahun tersebut sempat bertemu dengan Fardi Bahdim, agen pemain yang biasa jadi penghubung PSSI dan pemain keturunan di Eropa. Kabar pertemuan tersebut membuat nama Mike Lane santer dilaporkan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang tengah diproses PSSI. Secara statistik, kualitas Mike Lane terbilang cukup apik dan layak jadi amunisi anyar timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat pemain berposisi sebagai gelandang itu tampil sebanyak 22 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 2 assist di level U21 Liga Belanda. Pencapaian tersebut membuat Mike Lane berhasil menarik perhatian tim kasta teratas Liga Belanda, Sparta Rotterdam, yang resmi merekrutnya musim panas ini. Berikutnya adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram ini pernah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada April 2024 lalu. Dalam postingan di Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto pertemuan dengan Emil Audero. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, tulisnya. Andai PSSI berhasil naturalisasi Emil Audero, kehadiran mantan kiper Juventus tersebut dipastikan bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh. Dengan bekal jam terbang di Eropa, kemampuan Emil Audero diprediksi bisa membantu skuad Garuda raih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir adalah Ula Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan pernah bertemu dengan Erick Thohir, namun bukan secara langsung melainkan dari melalui aplikasi Facetime. Dalam wawancaranya di channel YouTube Football Premier, Ula Romeni mengaku telah berbicara dengan ketum PSSI dan sang agen. Nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan ketua PSSI. Suatu kehormatan besar karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga dari sana, ujar Ula Romeni dinukil dari YouTube Football Premier. Secara statistik, sosok Ula Romeni memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mempertajam lini depan. Tercatat, Ula Romeni mampu catatkan 12 gol serta 1 assist dari total 69 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda. Berbekal catatan tersebut, Ula Romeni kemungkinan bakal jadi amunisi berharga buat barisan penyerangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.